Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian sehat, kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran IPS pada kali ini. Ya, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas bab 2 tentang globalisasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan sosial dan budaya, sekarang kita akan mempelajari tentang globalisasi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan doa kita bisa lancar dalam mengikuti pembelajaran pada saat ini. Sebelum Ibu akan menerangkan materi selanjutnya, kita akan menyimak dulu tujuan pembelajaran tentang globalisasi pada hari ini. Ya, inilah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian globalisasi. Kedua, siswa mampu mengetahui contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, siswa mampu memahami dampak positif dan negatif dari globalisasi. 4. Siswa mampu memahami upaya menghadapi globalisasi. Itu tadi adalah tujuan pembelajarannya. Kalau kita mendengar kata globalisasi, berarti kita akan berpikir tentang globe. Globe yang seperti bulat itu dinamakan sebagai bola dunia. Kenapa bola dunia? Karena di dalam bola dunia itu tercantum semua negara-negara yang ada di dunia. Berarti kalau kita mengatakan dunia, globalisasi, berarti itu sama saja dengan mendunia. Mendunia seperti apa? Mungkin kalian di rumah sekarang sudah merasakan bahwa dengan kalian, sekali kalian memegang HP, kalian bisa berselancar kemana saja, bisa berselancar ke seluruh dunia. Ada nggak, Bu? Dampaknya ada. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Tetapi mau tidak mau manusia di atas bumi ini pasti akan merasakan apa yang namanya globalisasi, disadari ataupun tidak disadari. Nah, untuk lebih memperjelas materi tentang globalisasi, sekarang kalian simak video pembelajarannya tentang globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Ya, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, globalization artinya proses. Globalisasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan, atau sebuah proses mendunia. Faktor terjadinya globalisasi yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun, kapanpun berada. 2. Adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. 3. Berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses, transportasi, dan ekspedisi antar negara. Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, banyak produk asing beredar di Indonesia mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. 2. Banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. 3.
Pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, misalnya buruh-buruh pabrik, telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. 4. Jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. 5. Meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. 6. Teknologi terbaru bisa diakses semua orang seperti video call, email, dan sosial media, bukan lagi hal asing bagi masyarakat. 7. Banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. 8. Terjadinya pertukaran budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. 9. Peran wanita yang mulai sejajar dengan pria sehingga wanita bisa bekerja di setiap bidang yang dikerjakan oleh pria. 10. Persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia maya. 11. Dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi wadah yang memungkinkan proses globalisasi berjalan lancar. 12. Pemerintah lebih terbuka dan demokratis mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat. 13. Masuknya ideologi-ideologi asing sehingga kita harus berpegang teguh pada Pancasila. 14. Banyak bahasa asing yang dipelajari di Indonesia seperti bahasa Mandarin, Jepang, Perancis, Jerman, Arab, dan Rusia. Contoh produk perdagangan di era globalisasi. Ada berbagai macam contoh produk perdagangan di era globalisasi. Kalian bisa lihat, ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Dampak positif globalisasi. 1. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. 2. Menyebabkan kehidupan suatu ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. 4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 5. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 6. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. 7. Mobilitas tinggi. 8. Informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. 9. Berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. 10. Meningkatkan pembangunan. Dampak negatif globalisasi. 1. Masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. 2. Lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 3. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. 4. Kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. 5. Terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. 6. Orang menjadi lebih individualistis. 7. Adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. 8. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah. 9. Munculnya sikap konsumtif atau boros. 10. Munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. 11. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara.
Upaya dalam menghadapi globalisasi. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi budaya yang pertama, menyaring budaya asing, mempromosikan budaya Indonesia, menggunakan produk Indonesia, bersatu untuk melindungi budaya asli, mematenkan setiap budaya Indonesia, meningkatkan nilai religius dan moralitas. 2. Upaya menghadapi globalisasi iptek. Berkompetisi dalam iptek, meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas SDM, berorientasi ke masa depan, meningkatkan penguasaan iptek di segala bidang. 3. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Meningkatkan SDM, meningkatkan kualitas produk lokal, menghilangkan praktek KKN dan manipulasi, mendorong penguasa lokal agar bersaing secara sehat, memunculkan produk yang kreatif dan inovatif. 4. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi, memanfaatkan sarana informasi sesuai kebutuhan, memanfaatkan komunikasi demi kemajuan masa depan, memilih informasi dengan bijak. 5. Upaya menghadapi globalisasi transportasi, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu, hindari polusi yang disebabkan oleh kendaraan, menjaga kelestarian transportasi lokal. Itulah tadi materi tentang globalisasi. Kalau kita simak runtutan semuanya, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Berarti yang harus kita lakukan, kita harus melihat dampak positifnya. Karena kalau kita selalu menggunakan teknologi secara tidak bijaksana, kita akan memberikan dampak bagi diri kita sesuatu yang tidak baik. Tetapi Ibu yakin dan percaya bahwa kalian anak-anak SMP Islam Kreatif akan bisa menyaring mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sekian dari Ibu, tetap semangat. Semoga kalian tetap sehat. Kita bertemu lagi minggu depan. Untuk minggu depan Ibu akan bertemu kalian lewat Zoom. Kita akan membahas materi kita yang kemarin tentang perubahan sosial budaya. Semoga kalian semua bisa mengikuti semuanya agar kalian bisa tahu dan kalian bisa lebih paham materi tentang perubahan sosial budaya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.